Perkenalkan, nama saya Aurelia Hanselita dari jurusan Manajemen 2024 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran dengan NIM 010112400015. Halo, perkenalkan, nama saya Jocelyn Valentina Tham. Saya dari jurusan Manajemen 2024, mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran. NIM saya 0101240016. Perkenalkan, saya Valencia Rin Crestella dari jurusan Manajemen 2024, mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran, NIM 010112400014. Perkenalkan, saya Andreas Salim dari jurusan Manajemen 2024 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran, NIM saya 0101124454. Perkenalkan, nama saya Wilson Sim dengan nomor induk mahasiswa 010112400021 dari Fakultas Manajemen dan dari mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran. Halo, selamat siang Miss Isana. Saya Valencia Rin Crestella dari kelas Marketing. Dan hari ini saya akan mewakilkan kelompok sebagai pembuka di wawancara ini, di mana hari ini kami akan mewawancarain UMKM yang terdapat di Bazar UPH. UMKM yang kami pilih adalah LOL, yang dimana merupakan ayam geprek yang lumayan cukup diminati oleh mahasiswa UPH dan siswa-siswa dari UPH College. Nah, wawancara hari ini mengenai 4Ps, di mana saya akan menjelaskan mengenai penerapan STP dalam 4Ps di usaha UMKM. Dalam wawancara ini kami akan mewawancarai yang penjual LOL, yang dimana makanannya menurut masyarakat UPH tuh juga cukup menarik dan sangat enak, dan bahkan sehari-harinya tuh mereka bisa menjual dengan porsi yang cukup banyak karena memang harganya yang cukup murah dan juga makanannya yang enak. Oke Mas, jadi saya sebenarnya dari mahasiswa UPH Studi Manajemen. Kita ingin sedikit tanya-tanya nih tentang ayam geprek LOL ini sebenarnya gimana. Cuma Mas, sebelum kita masuk ke sana, boleh nggak sedikit jelasin biografi Mas dan ayam geprek LOL ini gimana gitu? Kalau untuk tentang ayam geprek LOL sih saya nggak bisa jelasin ya, soalnya ini kan dari pihak perusahaan juga kan kita nggak bisa ngebukain tentang inilah, pokoknya nggak bisa lah pokoknya. Oke, boleh nggak sedikit Mas tentang biografi Mas udah di sini sebagai karyawan tetap atau bagaimana? Kalau untuk di sini saya jadi karyawan tetap. Kalau untuk di sini saya sebagai jadi leader bazar di perusahaan ini. Oke, Mas mungkin boleh nggak sedikit coba dijelasin ayam geprek LOL ini berupa franchise atau UMKM atau bagaimana? Kalau untuk ayam geprek LOL tuh perusahaan kita tuh punya kita sendiri, bukan franchise Kak. Oke, berarti di sini itu sebagai franchising ya Mas? Berarti dibeli gitu ya franchise ya? Saya boleh tahu nggak Mas, kira-kira kan jualan ayam geprek nih pasti ada segmentasi pasarnya dong. Kira-kira kalau misalnya ngomongin segmentasi itu segmentasinya di market yang ke bawah, market upper atau middle gitu. Boleh sedikit dijelasin nggak Mas tentang segmentasinya ini, dia jualan ke mana? Kalau untuk segmentasi kita dari marketing kita paling kita dari sekolah-sekolahan, dari menengah-menahan sama sama perkuliahan kita target marketing untuk ini perusahaan kita. Siap. Berarti di sini Mas posisinya itu mungkin lebih ke mahasiswa ya? Iya, betul. Mahasiswa, dosen dan lain sebagainya ya. Oke. Tapi kenapa kepikiran Mas buat buka franchise di UPH, buka stand di UPH? Kalau untuk itu sih kita dari pihak manajemen langsung ya. Kita kan nggak tahu ya. Kalau manajemen tadinya sih kita dari outlet, cuma dari pihak manajemen katanya ngajuin untuk ada bazar di sini. Oke, berarti dari kemarin ngurusin booth di sini mulu ya Mas? Iya. Kurang lebih. Oke. Terus saya boleh tahu nggak Mas, kira-kira untuk positioning nih, kalau misalnya kita ngomongin ayam geprek itu kan banyak ya Mas di luar sana. Iya, betul. Bener dong ya. Nah, yang bedain ayam geprek LOL ini dibanding ayam geprek yang lain itu apa sih Mas? Dari soal rasa sih Kak. Dari soal rasa? Iya. Berarti rasanya itu yang gimana Mas? Ya agak lumayan dia pedas gurih dia gitu, enak rasanya. Oke, berarti fokusnya mungkin lebih ke pedas dan gurih ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu Mas, untuk targetingnya, contoh kalau misalnya kita ngomongin mungkin lebih ke individu ya, maksudnya untuk anak kecil kah atau anak dewasa yang lebih cocok? Kalau kita tuh dari anak kecil maupun dewasa kita bisa. Oke, artinya rasanya cocok ya Mas? Iya, betul. Oke, siap.
Kurang lebih gitu, makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Aurel. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada produk yang Mas jual ini apa sih? Ayam geprek lalat, ayamnya itu kita tanpa tulang kak. Tanpa tulang. Jadi ini nih levelnya ada berapa aja Mas? Soalnya kan yang dilihat nih ada level-levelnya nih. Mungkin bisa dijelasin Mas? Kalau kita punya level 0, 1, 3, 5 kak. Berarti yang paling pedas itu level 5 ya? Selanjutnya itu harganya tuh, range harganya tuh dari harga berapa sih Mas? Dari harga 25 sampai harga 50.000. Berarti itu udah masuk add-onnya juga kayak kremes, mozzarella. Betul, iya sama. Oke, selanjutnya itu tempat-tempat ayam geprek ini ada di mana aja sih Mas cabangnya gitu? Kalau kita untuk cabang kita dari Tangerang sampai Jakarta kak ada. Oke. Terus yang terakhir biasanya Mas mempromosikan ayam geprek ini gimana sih? Kalau untuk mempromosikan sih kalau kita dari pihak manajemen langsung kak, soalnya kita kan nggak tahu kalau di lapangan kerja kan kita nggak tahu. Jadinya untuk urusan marketing itu kita dari manajemen langsung aja. Oke, makasih Mas. Baik, setelah melakukan wawancara dan juga mengamati secara langsung operasional dari ayam geprek lol, kami ingin menyampaikan beberapa kritik dan juga saran untuk membangun ayam geprek lol agar kedepannya mereka bisa lebih baik lagi. Oke, kritik dari kami, secara umum ayam geprek lol telah menjalankan operasionalnya dengan sangat baik. Akan tetapi dari hasil wawancara kami dan juga pengalaman beberapa pelanggan, kami menemukan bahwa ayam geprek lol mengalami penurunan efisiensi operasional pada saat jam-jam sibuk seperti jam makan siang ataupun pada akhir pekan. Hal ini bisa membuat menurunnya tingkat kepuasan para pelanggan, terutama bagi pelanggan yang memiliki waktu yang terbatas. Itu kritik dari kami. Lalu saran dari kami menyarankan agar pihak ayam geprek lol meningkatkan para stafnya pada jam-jam sibuk seperti makan siang dan juga akhir pekan agar meskipun kondisinya sedang chaos, sedang sangat ramai, mereka bisa tetap konsisten dalam pelayanannya. Jadi ayam geprek lol ini merupakan makanan yang sangat enak dan bergizi. Jadi ayam geprek lol ini dia merupakan salah satu bazar yang banyak digemari oleh mahasiswa dan mahasiswi UPH serta dosen-dosen. Jadi saya merekomendasikan kepada kalian semua untuk mencoba ayam geprek lol ini karena saya sendiri dan teman saya sudah mencoba dan membeli berkali-kali dan rasanya itu sangat enak. Dan saya akan merekomendasikan kepada Ibu Isana untuk mencoba ayam geprek lol karena rasanya sangat enak. Jadi demikian wawancara kami. Semoga wawancara kami dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.